bahwa kita akan melakukan kegiatan ya, membentuk keyakinan kelas. Kalian dengar istilah keyakinan kelas? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Kalau peraturan kelas pernah dengar enggak? Peraturan atau tata tertib kelas pernah dengar? Kalau tata tertib sekolah siapa yang buat? Sekolah. Siapa yang taati? Murid. Di sekolah, di kelas juga biasanya seperti itu ya. Nah, apa bedanya kira-kira tata tertib dengan keyakinan kelas? Tertib, peraturan, dan keyakinan kelas. Nah, bedanya ada di teknik pembuatannya. Kalau peraturan kelas atau tata tertib kelas itu dibentuk oleh satu kelompok atau satu orang atau individu tertentu untuk mengatur keadaan di organisasinya. Organisasi itu bisa berupa sekolah, bisa berupa kelas seperti kalian ini ya. Nah, kalau keyakinan itu apa? Kalau keyakinan itu dia dibentuk semua oleh warga di organisasi tersebut. Jadi kalau di kelas berarti kita bentuk bersama. Nah, nanti Pak Guru akan membagikan kalian ini ya. Ini post-it. Post-it ini nanti kalian silahkan tuliskan. Ya, boleh juga ini bisa disebut juga sticky note, bisa ada juga yang disebut post-it. Nah, nanti kalian silahkan menulis kira-kira apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di dalam kelas, atau peraturan yang menurut kalian cocok kita lakukan. Boleh satu, boleh dua, terserah kalian. Paham kira-kira? Paham. Misalkan contohnya ada yang menulis nggak boleh datang terlambat, gitu ya. Nah, kemudian ada yang menulis tidak boleh main HP dan lain sebagainya. Nah, kalian yang menulis sendiri nanti hasilnya itu kita akan bangun dalam sebuah yang namanya kesepakatan kelas. Oke, atau keyakinan kelas. Ubah ke kalimat positif ya. Ke kalimat positif. Sama-sama ya. Usahakan tidak memakai sandal. Oke, kalau usahakan tidak memakai sandal. Kalau misalkan Pak Guru bilang sekolah harus menggunakan sepatu, gimana? Oh iya. Ya, ya, nggak boleh pakai sandal berarti harus pakai sepatu. Harus sekolah harus menggunakan sepatu. Sekolah harus menggunakan sepatu. Oke. Kemudian yang kedua, kita yang lebih awal tidak boleh ada
Mulai dari pagi. Nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu baik tanggung jawab, disiplin, gitu ya. Nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikan untuk yang sekolah cuma sepatu? Satu yang kurang. Berarti itu termasuk disiplin. Orang yang menggunakan Apa? Bertanggung jawab. kita sepakati bersama ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Resek-resek ini kurang nyaman ini kayaknya. Bawahnya kayak apa? Cik. Cek, ya. Ini ada isolasi Pak. Cek, ya. Jadi kegiatan di pagi hari ini kami mewakili kepala sekolah. Berhubung kepala sekolah ada kegiatan di luar, yaitu melayat. Ada ayat.
Bapak ini ada jamnya, maaf. Ya. Sekali lagi terima kasih ada Kak Dwi. Ya. Ini ada jam. Sekali lagi. Oke. Ya, nanti jajan. Oh, siap. Siap ya. Nanti ya. Siap. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru sekalian, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, merdeka. Gitu ya. Bisa? Oke. Sekali lagi kita ulang ya. Semangat pagi. Pagi, merdeka. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik. Bapak Wakil Kepala Sekolah, sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Manggalewa yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diluangkan, karena mau tidak mau hari ini kita akhirnya meninggalkan dulu sementara tugas mengajar kita di kelas untuk kita sama-sama mengambil apa yang menjadi bagian dari pendidikan di guru penggerak ya. Oke, seperti yang ada di depan dan disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa agenda kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi ini adalah nama lain dari pengimbasan Ibu ya. Jadi bukan seminar. Jadi diseminasi ini pengimbasan apa yang kami peroleh kemarin ketika pendidikan di guru penggerak dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Hari inilah kami mencoba berbagi kepada ibu dan bapak guru seperti itu. Oke, baik Pak Burhan, mohon dilanjutkan. Ya, diseminasi budaya positif modul 1.4 PGP itu adalah pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri Ahmad Heroes SPDGR. Silakan dilanjutkan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, ada 3 pertanyaan pemantik. Ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa iya, bisa enggak. Bisa ya, bisa tidak. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Oke. Nah, itu pertanyaan kita ya. Nanti mari kita lihat apakah jawaban itu akan tetap pada kata setuju atau tidak setuju setelah kita lihat materi pada hari ini. Silakan Bu Burhan dilanjutkan. Ya, ada 6 topik pada hari ini yang akan coba saya kupas terkait dengan budaya positif ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima adalah restitusi. Restitusi nanti dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah posisi kontrol dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Oke, untuk bersingkat waktu silakan dilanjutkan. Ya, kita mulai dari yang pertama terkait dengan teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum melanjut kepada bagaimana penjelasan tentang teori-teori ini, ada satu kegiatan yang akan coba kita lakukan. Lanjut ke slide berikutnya Pak Burhan. Nah, Ibu dan Bapak sekarang coba bayangkan ya, di tangannya Ibu Bapak itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ibu pegang, ya, kosong ya. Nah, coba pegang apapun di situ dan anggap sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada rokok. Ada. Kemudian, ya,
Teman di sebelahnya ibu, misalkan Bu Nur Hayati nanti memegang sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi Bu Nur Hayati, kemudian oleh Bu Sadia, dia berusaha membuka ini, berusaha membuka dengan cara apapun supaya Bu Nur Hayati ini mau membuka kepalan tangannya, ya. Bisa dengan cara membujuk, bisa dengan cara mengancam, bisa dengan cara menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting kepalan tangannya terbuka. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira, mungkin nggak terbuka tangannya Bu Nur Hayati? Tidak. Ada kemungkinan terbuka? Ada kemungkinan terbuka ya? Oke. Kalau misalkan dengan cara paksaan dibuka, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nur Hayati? Marah. Ya, marah, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Tapi kalau misalkan ini Bu Nur Hayati ngomong baik-baik dengan Bu Sadia ngomong baik-baik, sehingga mereka punya motivasi yang sama, kira-kira Bu Nur Hayati akan melepas atau tidak? Melepas. Kira-kira nyaman nggak Bu Nur Hayati? Nyaman ya? Kenapa? Karena setelah diomongkan baik-baik, ada kesamaan persepsi di situ antara Bu Nur Hayati dengan Bu Sadia. Ada nilai-nilai yang sama yang dibangun oleh Bu Sadia kepada Bu Nur Hayati, sehingga Bu Nur Hayati dengan rela membuka kepalan tangannya itu. Nah, ibaratnya siswa itu seperti itu. Siswa ini kalau kita kerasin, mau dia berubah, tapi kita tidak tahu dampak-dampak psikologis yang dihadapi oleh mereka. Nah, itulah budaya positif hari ini ya Bu ya. Nah, itu maksud dari permainan kepalan tangan ini. Paham kira-kira Bapak Ibu Guru? Sudah mulai terbayang tadi jawaban pemantik itu, kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa kira-kira? Tidak. Ada kemungkinan tidak, sudah mulai berubah ya. Ya, oke kita lanjut. Nah, terkait dengan hal yang tadi, ternyata apa yang kita lakukan selama ini ke siswa yang menjadi buah pikiran kita ternyata cuma ilusi. Ilusi itu artinya bayangan. Apa aja sih bayangan-bayangan yang kita dalam pikiran kita? Pertama, ternyata guru yang mengontrol murid itu hanya ilusi. Ya, kita tidak bisa mengontrol siswa itu dia mau seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah membimbing, mengarahkan. Ya, istilahnya menasihati. Istilahnya dia mau berubah atau tidak, itu kembali ke anaknya. Yang perlu kita tanamkan di sini adalah kesadaran. Itu seperti tadi ilustrasi itu. Kalau kita memberikan nilai keyakinan kepada anak itu dengan cara yang baik, bisa jadi besar kemungkinan dia akan menerima dengan cara terbaik dari mereka. Kemudian kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak kira-kira? Kritik itu apakah bisa menguatkan karakter? Ya, ternyata itu cuma ilusi. Bahkan kritik ini bukan meningkatkan karakter anak, itu justru mendaunkan karakter anak itu sendiri. Pernah menonton film India bukan Teresa Milpa itu yang ceritanya ada anak autis itu? Pernah ya? Ada salah satu potongan adegan di situ yang yang oleh Amir Khan diceritakan nih. Ada di satu pulau itu, mereka itu untuk membunuh atau mematikan pohon, mereka itu tidak menebangnya. Apa yang mereka lakukan Bu Hurtawati kalau ingat filmnya? Dibakar? Bukan. Apa kira-kira? Nggak pernah nonton? Nanti coba nonton, itu bagus sekali. Itu dia untuk membunuh itu dia melakukan apa? Menghardik pohon itu, melakukan pokoknya mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada pohon itu, sampai pada akhirnya dia mati sendiri. Nah, ini juga bisa dilihat nanti The Power of Water itu, The Miracle of Water itu, The Power of Water. Air itu ternyata kalau kita berikan kata-kata yang bagus, kristalnya jadi baik. Tapi kalau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu kristalnya akan menjadi rusak. Ya, oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi semua ternyata. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa anak. Itu ternyata juga ilusi. Ya, kita tidak punya hak ternyata untuk memaksa apa yang menjadi hak kita untuk ke anak itu. Silakan dilanjutkan Pak Burhan. Nah, yang menjadi ilusi-ilusi tadi itu adalah bayangan kita terkait dengan stimulus respon. Jadi dulu kan kita berharap,
kamu kerjakan tugas. Siswa harapannya apa? Tugas dikerjakan kan? Tapi ternyata apa yang terjadi? Tugas dikerjakan atau enggak? Ada yang kerjakan, ada yang tidak. Bahkan bisa jadi satu kelas kadang-kadang semua setengahnya mengerjakan, setengahnya tidak mengerjakan. Ya, kadang cuma satu orang. Itu yang tadi. Makanya kita bilang bahwa ilusi manusia guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi di situ salah satu contohnya itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di tindakan teori kontrol, itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah dia mencuri, entah dia di sana di kelas, misalkan dia nanti membuat keributan atau apa, ternyata itu punya kebutuhan. Apa saja kebutuhan manusia nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya di slide selanjutnya itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, bukan orang lain. Harus ada kesadaran ini. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal untuk ini, kita paksa anak untuk misalkan berjalan. Ya. Itu diharapkan di semua respon. Ternyata kalau di dalam teori kontrol itu kita lebih baik seperti yang tadi kita ngomongin baik-baik. Kita cari solusinya sama-sama. Kemudian yang bagian terakhir adalah model berpikirnya menang kalah. Kalau di dalam stimulus respon, artinya bagaimana maksudnya menang kalah ini? Guru ketika minta sesuatu, misalkan siswa mengerjakan tugas, siswa bisa mengerjakan tugas semuanya. Berarti misalkan semua di ruangan itu bisa mengerjakan, kita kan harus menang ya? Tapi belum tentu siswa nyaman dengan suruhan itu, bisa. Tapi kalau teori kontrol itu berusaha jawabannya adalah menang-menang. Ya. Nah, nanti ini akan lebih lanjut di pelajaran diferensiasi artinya. Di pembelajaran diferensiasi modul 2.1 yang sekarang sedang saya pelajari itu, tapi tidak ada kaitannya sama ini, itu di sana kita meminta siswa mengerjakan tugas saja, itu harus sesuai dengan kebutuhan belajarnya dia. Tidak bisa kita samakan semua siswa itu untuk mengerjakan satu tugas yang sama seperti itu. Ya, lanjut Pak Burhan. Nah, ini yang tadi nih, lanjut saja dulu. Nanti kita ini. Nah, apakah sebenarnya makna disiplin? Kita lihat dari poin yang paling bawah yang warna-warna merah itu yang makna disiplin yang kita hadapi sekarang. Bahwa disiplin itu apa? Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak? Ya, disiplin itu untuk lihat orang patuh kan? Nah, kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan dia telat datang, kita suruh push up. Dia telat datang, kita suruh lari-lari dan lain sebagainya. Tapi walaupun ingat dengan tujuannya tetap tujuan yang mulia. Artinya misalkan sekarang kita kasih dia hukuman supaya besok tidak mengulangi lagi seperti itu. Oke, silakan. Nah, kemudian kita lupa ternyata makna disiplin itu bukan seperti itu. Salah satunya seperti itu, tapi pada dasarnya kata disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin artinya disiplina, yang artinya belajar. Dari awalannya dulu itu ternyata arti awal dari disiplin itu belajar. Belajarnya banyak ya, belajar mengontrol diri, belajar untuk bagaimana dia berhubungan sama orang lain, bagaimana dia meyakini nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dulu. Dan yang terakhir, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Setiap manusia pasti punya tujuan ya? Dan untuk mencapai tujuan itu tidak bisa kita lakukan dengan cara bersantai-santai. Kita harus punya kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Silakan dilanjutkan Laura. Ya, untuk khusus kita di Indonesia ini. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, kalau yang ini sebenarnya ini bahasa hati nih, kalau saya lihat nilai-nilai kebajikan. Pernah nggak di dalam hati Bapak dan Ibu guru tergerak hatinya ketika melakukan kesalahan? Hatinya mengatakan jangan melakukan itu. Ada nggak di dalam hati kita menunjukkan tanggung jawab? Sering kan? Jangan lakukan itu. Misalkan, mohon maaf, ada minuman keras misalkan, misal nih,
bisa. Tapi dalam hati kita ini pasti mengatakan bahwa jangan minum. Tapi diri kita yang tidak bisa mengontrol diri kita sendiri itu tetap aja melakukan itu. Bisa ini ya, tidak ada dalam di sini. Kita lihatnya orang lain. Jadi di dalam diri kita itu sudah sebenarnya pada dasarnya sudah punya nilai-nilai kebajikan itu. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Intinya nilai-nilai yang baik. Tanggung jawab, disiplin, kenyamanan, keamanan, tulus, ikhlas, jujur, sabar, kemudian kreatif, inovatif, bisa bergaul dengan semua orang, saling menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Khusus di Indonesia sekarang yang menjadi poin pentingnya itu terakumulasi dalam sebuah sebuah bahasa yang disebut yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Ini harapan-harapan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari pelajar-pelajar di Indonesia. Bagaimana cara mewujudkan? Kita tahu sendiri gimana caranya ya. Silakan kebajikan Pak Berhan. Nah, kita lanjut ke bagian yang sudah tadi, yang bagian pertama sudah selesai. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, mulai dari sini sekarang ini mungkin akan berubah nanti pemikiran yang tadi di bagian romantik itu. Silakan nanti Pak Berhan. Nah, teori motivasi manusia melakukan sesuatu itu ternyata ada 3. Yang pertama itu karena takut dihukum. Yang kedua ingin mendapatkan sesuatu atau imbalan. Dan yang ketiga memang muncul dari dirinya sendiri. Nah, untuk 2 yang pertama itu karena munculnya dari luar, takut dihukum oleh guru, dan ingin dapat nilai yang tinggi dan dapat misalkan bintang atau apa penghargaan dari guru, itu makanya disebut dengan motivasi eksternal. Sedangkan untuk yang datang dari diri sendiri, misalkan kita kasih dia tugas dengan sadar dia mengerjakan tugas itu. Kenapa? Karena dia merasa diri tanggung jawab. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal, dan ini yang kita harapkan muncul di siswa kita. Ya, motivasi internal ini. Silakan dilanjutkan Pak Burhan. Nah, ini arti merdeka menurut Pak Ki Hajar Dewantara, junjungan kita di dunia pendidikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri ya. Kalau dulu kita memang banyak mengadopsi dari pembelajaran di luar, sekarang nih melalui guru penggerak dan kurikulum merdeka kita diarahkan kembali nih untuk memahami filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Apa makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Artinya ada kesadaran diri. Ya. Kalau kesadaran diri kita sudah bagus, insya Allah lingkungan kita akan baik, semuanya akan baik. Ya, tapi memang dasarnya adalah di kesadaran kita itu. Silakan dilanjutkan beberapa. Dihukum oleh penghargaan. Lanjutkannya sudah yang ini. Lanjutkan lagi. Ya. Lanjutkan lagi. Iya. Oke, nah ini larinya ke hukuman atau konsekuensi, Bu. Sebelum kita lanjutkan ke hukuman konsekuensi, ada yang bisa memberikan penjelasan kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ayo Bapak dan Ibu guru, apa kira-kira hukuman dan apa kira-kira konsekuensi? Nah, nanti kita lihat ya. Kira-kira untuk bagian pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita cek ya. Nanti dulu. Iya. Nanti dari jawabannya Bapak dan Ibu kita akan mencari konklusi kira-kira hukuman dengan konsekuensi itu apa perbedaannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Oke. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman? Bu Sadia, Bu siapa namanya? Bu Jur, sama Pak Jamal. Oke, yang lain konsekuensi ya. Oke, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Siapa yang jawab hukuman? Oke, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Irwan, ini hukuman atau konsekuensi? Manasan ya? Nah, nanti menurut Pak Irwan itu hukuman atau konsekuensi? Pemanasan. Tapi dia telah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, silakan kita buka jawabannya. Ya, yang pertama itu hukuman ya. 100 kali dibungkus hukuman. Lari 2 kali karena terlambat hukuman. Push up hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Tumpahan air karena tersenggol saat belajar konsekuensi. Kemudian murid disuruh berlari hukuman. Berjalan tidak mengenakan sepatu seharian ya. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit konsekuensi. Salah berarti. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu guru melihat dari jawaban ini ada yang punya pendapat kira-kira apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ibu Tawati? Kesalahan apanya? Sesuatu kesalahan yang dilakukan diberikan hukuman. Diberikan hukuman terus? Ketika ingin mengubah sesuatu itu, diberikan konsekuensi. Oke. Kesalahan diberikan hukuman, kalau melakukan sesuatu itu diberikan konsekuensi. Gitu ya. Ada yang lain ingin mengubah sesuatu diberikan konsekuensi. Oke. Ya, terus kalau hukuman? Kalau hukuman ya hanya sekedar menghukum dan secara paksa. Oke, good. Tepuk tangan untuk teman kita berdua, Bapak dan Ibu, luar biasa jawabannya. Ya, di sini tidak ada penjelasannya Bu, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Tapi kalau melihat dari 2 hal ini, hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Tapi kalau konsekuensi itu ada hubungannya. Ya, tindakan yang dilakukan oleh guru ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Misalkan telat 10 menit, telat berapa menit itu? Terlambat sekolah, disuruh lari misalkan. Ya. Kemudian, coba lihat dari konsekuensi. Konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya kan? Coret-coret berarti ada buku yang rusak. Nah, ditutup dengan menggantikan buku. Ya, seperti itu ya. Nah, mana yang lebih baik kira-kira menurut Ibu dan Bapak guru yang kita terapkan ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, salah satu yang sering saya dengar di fasilitator saya maupun instruktur, misalkan anak-anak telat 10 menit, jangan suruh push up, tapi suruh sambung pelajarannya nanti 10 menit setelah jam pelajaran selesai. Seperti itu. Ya. Siapa yang lelah kira-kira itu? Ya, kira-kira yang lelah ya. Oke. Nah, ada kemarin ini pertanyaan nih, apa bedanya yang pertama sama yang terakhir? Sama-sama lari 2 kali lapangan. Tapi yang di bagian terakhir itu konsekuensi, yang di bagian paling atas hukuman. Apa perbedaannya? Ya, karena yang di bawah itu kan berkaitan dengan kesalahan yang besarnya. Iya. Apa Bu? Karena mungkin Pak berbeda sama terpelajar PJOK-nya. Ya, berkaitan pemanasan. Sip, itu jawaban yang luar biasa. Kok tangan untuk Bu Direti ya luar biasa. Ibu Tawati juga luar biasa. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Jadi kalau di konsekuensi di bagian 2 kali keliling lapangan basket di bagian terakhir itu sebagai pengganti dari pemanasan yang tidak diikuti. Oke, dilanjutkan Pak Bro. Nah, hukuman, konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman itu. Push up, lari, dan sebagainya. Kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Kalau kamu rusak buku orang, ya kamu harus ganti bukunya orang itu. Gitu ya.
Itu konsekuensinya. Membuat anak sakit, fisik maupun hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman biasanya berbekas ke siswa. Anak akan membenci sama kedisiplinan karena sering dihukum segala macam. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kita paksa anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di sana mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau di hukuman. Ya, belajar. Kenapa? Karena takut dihukum, dia akhirnya takut gitu, menyembunyikan kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau konsekuensinya anak belajar untuk mengerti peraturan. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, dilanjutkan Pak Burhan. Ya. Nah, ada tawaran baru sekarang. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi namanya restitusi. Ya. Nah, restitusi ini apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau misalkan mereka buat kesalahan, kita diskusi dulu nih, guru sama siswa. Ya, pertama dengan menanyakan dulu, baik tidak perbuatanmu. Kira-kira untuk menebus kesalahanmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Jadi bahasannya itu adalah lebih kepada personal, dari hati ke hati, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan Bapak Burhan. Nah, di sini perbedaan konsekuensi dan restitusi ya. Oke, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi misalkan buku yang rusak tadi, apakah dia harus ganti atau dengan cara yang lain? Mungkin bisa, tergantung dari kesepakatan antara murid dengan guru atau murid dengan yang menjadi korban, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Ya, walaupun dia sudah buat kesalahan, dia tetap bisa kembali dalam karakternya dia. Kemudian korban bisa diabekan, korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti ini dalam arti dia tidak langsung hancur dengan karakternya dia. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan dia bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, seperti itu. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan waktu pendek. Kalau di restitusi itu masalahnya terpecahkan. Memerlukan mentoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Ya, kalau buat kesalahan itu apa yang salah dalam diri kalian? Apa nilai yang kalian sudah langgar, seperti itu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kira-kira kalau misalkan dia gagal dengan sebuah nilai tertentu, apa yang harus dia lakukan untuk memecahkannya? Atau sebagai feedback atau umpan balik dari kesalahan yang dilakukan itu. Kalau konsekuensi ini sifatnya netral, kalau restitusi itu positif. Oke, silakan dilanjutkan Pak Burhan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi diri ya, artinya meyakinkan ke diri, seperti tadi bahasanya Ki Hajar Dewantara itu. Merdeka itu adalah orang yang bisa memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa kembali dengan kelompoknya walaupun dia sudah berbuat kesalahan, dengan karakter yang lebih kuat, dengan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Akan dilanjutkan.
Ya, pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Ada yang tahu apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kira-kira? Peraturan kelas sama keyakinan kelas. Ada yang tahu? Angkat tangan, jangan Pak Burhan ya. Pak Burhan mah senior saya di sini. Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa? Bu Fitri, silakan. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini. Yang diyakini. Sesuatu itu terjadi misalnya. Yakin. Peraturan kelas Peraturan itu aturan yang harus dilakukan. dilakukan. Ya, misalnya aturan saya buat orang yang membuat misalnya saya sebuah aturan yang untuk siswa atau seperti ini. Ya. Bisa keyakinan itu memberikan sebuah keyakinan implementasi. Implementasi dari peraturan itu. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Bapak dan Ibu? Ada? Tidak ada? Silakan Bu Narayati. Kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah mungkin bersama dengan guru. Kemudian kalau keyakinan kelas itu adalah hasil dari kesepakatan bersama guru dengan siswa. Guru dengan siswa, luar biasa. Oke, berarti poinnya tadi hampir sama ya. Peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah, kemudian untuk dilakukan oleh siswa. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah suatu yang menjadi kesepakatan antara siswa dengan guru yang mengikat keadaan di sekelasnya tersebut. Oke, terima kasih. Nah, memang begitulah ya. Itulah perbedaannya memang. Kalau peraturan itu datang satu arah ya. Satu arah dari guru menuju ke siswa untuk kita diikuti, sedangkan keyakinan kelas ini sifatnya adalah kesepakatan ya. Jadi kita bangun kesepakatan bersama. Nah, bagaimana teknik membangun keyakinan kelas? Silakan dilanjutkan Pak Burhan. Ya, mengapa kita oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya jelaskan saja ya. Nah, untuk keyakinan kelas ini, apa yang perlu kita lakukan pertama kali ya? Yang perlu kita lakukan adalah masuk pertama ke kelas, jelas ya. Yang kedua, kita memberikan keleluasaan kepada siswa. Kalian mau apa di kelas ini? Nah, kita bisa memberikan itu dengan menggunakan Google Form mungkin, atau menggunakan kertas post-it mungkin, kemudian kita tempel. Setelah itu, yang menjadi keinginan siswa itu, apa yang menjadi aturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, kemudian kita tuliskan di papan ya. Setelah kita tuliskan, kita pilih-pilih ini ya. Kita pilih-pilih mana, kalau ada yang sama kita tulis satu kali aja. Nah, setelah itu kita rangkum. Nah, kemudian yang menjadi kesepakatan itu kemudian kita ambil nilainya. Misalkan hadir tepat waktu, itu larinya ke nilai apa kira-kira? Peraturan. Kira-kira nilainya masuk ke disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kemana? Nah, disiplin itu yang kita tulis nanti di situ ya. Jadi peraturan yang sudah baku yang kita ambil di siswa ini diusahakan ya menggunakan kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalkan dilarang memainkan HP di kelas. Bisa kita ganti dengan menggunakan HP ketika diizinkan, ya kan? Atau ketika dibutuhkan, seperti itu. Dilarang hadir telat ke sekolah, misalkan, diganti dengan hadir tepat waktu, seperti itu. Kata-kata yang kita bangun adalah kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata yang negatif. Seperti itu. Coba lanjutkan Pak Burhan. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Ya. Oke. Nah, ini contoh peraturan kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu wujudnya seperti apa? Oke, lanjutkan slide berikutnya Pak Burhan. Ya, dibuka. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan apa di kelas di situ? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati orang lain. Jadi dilarang itu bahasanya kan bahasa negatif. Nah, kita ganti dengan menggunakan kata yang positif menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit
sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen terhadap peraturan atau disiplin sekolah seperti itu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya sebenarnya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Jadi cakupan keyakinan kelas ini mencakup semua hal ya. Jadi kesehatan itu kenapa diambil kesehatan? Karena kalau kita menggunakan narkoba, minuman keras, itu larinya ke kesehatan. Bergantian atau menu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan, seperti itu. Nah, itu keyakinan-keyakinan kelas nanti ya, coba kita bangun ya. Silakan Pak Burhan dilanjutkan. Nah, pembelajaran keempat itu kebutuhan dasar manusia. Ya, ada berapa banyak? Ada yang tahu berapa banyak kebutuhan dasar manusia? Banyak. Ada banyak. Yang salah satunya kira-kira dari yang banyak itu apa Pak Didi? Makan, kesehatan, uang, istirahat, lipstick, kosmetik, skincare dan sebagainya. Oke, semua apa lagi Bu? Primer dan sekunder, apa lagi? Refreshing, makan. Oke. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan yang kita sampaikan tadi ya. Cuma dia dikelompokkan ternyata. Kebutuhan dasar manusia dikelompokkan. Ada berapa banyaknya? Ternyata ada 5. Yang mana saja yang 5 itu? Silakan dilanjutkan Pak Burhan. Supaya kita oke, nah ini dia. Bertahan hidup itu larinya makan. Itu kan bertahan hidup ya. Kalau kita tidak makan kan mati. Nah, kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian menghindari diri menggunakan helm ketika ini itu larinya karena kebutuhan bertahan hidup dan sebagainya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan tadi, rekreasi, refreshing segala macam, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh itu ya. Rasanya oke. Nah, itu kebutuhan bersama. Dan siswa kita yang perlu kita ketahui, apapun yang dia lakukan di kelas itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika dia pun melakukan kesalahan di kelas itu kita perlu telisik itu. Apakah punya dia kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi? Misalkan anak di kelas, main HP ketika belajar, perlu kita tahu dia lagi ngapain di belakang itu, nonton HP apa yang dia tonton, ya. Misal ternyata dia tidak nyaman belajar di kelas, berarti ada rasa kesenangan dari cara ngajar kita yang dia tidak suka. Berarti ada yang tidak terpenuhi. Nah, itu kita dekati. Bagaimana cara? Tapi menurut Bapak dan Ibu guru, kira-kira dia main HP di dalam kelas itu baik atau enggak? Enggak baik kan? Nah, tapi kita perlu mendekati dia. Ingat, perlakuan yang kegiatan yang dilakukan oleh siswa kita selalu punya alasan untuk memenuhi kebutuhannya ini. Termasuk orang mencuri. Mencuri itu kan bukan karena keinginannya dia, tapi mungkin karena dia punya pekerjaan untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar dan sebagainya. Oke, Pak Burhan silakan dilanjutkan. Nah, ini yang paling penting ini. 3 materi terakhir ini yang paling penting. Kalian tadi yang di awal tuh pengantar ya. 5 posisi pengontrol. Apa saja posisi kontrol kita? Pak Burhan dilanjutkan. Ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru ya. Ada yang sebagai penghukum. Datang telat, kamu pemalas. Dari kemarin kamu telat terus. Lari kamu keliling lapangan. Nah, itu. Ada juga orang yang membuat salah. Kamu aja yang buat salah. Bahasanya itu ada bahasa di situ apa Dinda tuh? Ibu kecewa sama kamu. Kalau didiamin, itu bisa lagi ke buat orang merasa bersalah itu. Ya, didiamin aja misalkan ya, siswa salah kita diem aja dia. Cuekin, buat orang merasa bersalah itu. Kemudian teman, sekul tuh gitu ya. Saya juga termasuk ini yang lebih senang menjadi teman sebenarnya ke siswa ini. Ya, cuma kadang-kadang ketika kita jadikan teman ke siswa enakan, ngelunjak kadang-kadang. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau pemantau ini ke sekolah itu kan pasti punya konsekuensi. Kamu telat, konsekuensinya apa? Nah, udah jelas nih.
Langsung kalau orang pemantau itu, kalau guru-guru pemantau, ketika siswa datang telat 10 menit, langsung dilihat jam 10 menit, oh telat. Lihat aturan. Oh kalau telat 10 menit dia harus lari keliling lapangan 2 kali. Langsung disuruh, dia tidak akan berbicara apapun. Basis data yang digunakan oleh pemantau itu adalah, pemantau itu atau guru yang berposisi sebagai pemantau ini, dia menggunakan data yang sudah ada di sekolahnya. Dan terakhir manajer. Nah kalau manajer ini yang kita harapkan sebagai guru. Nah dia yang mendekati siswa dengan cara emosi, dikasih emosinya, ditanyain kenapa kamu salah nak, kenapa kamu telat, ya, seperti itu ya. Nah, dibelai siswanya ya, dibelai dalam artian positif ya. Oke. Nah di situ tuh ada bagian guru yang bagaimana guru berbuat, bagaimana guru berkata, kemudian hasilnya seperti apa, kaitan dengan dunia berkualitas. Muridnya berkata apa, dampak pada murid. Nah ini dampak pada muridnya yang paling perlu kita pahami ya. Kalau penghukum itu muridnya itu bisa jadi dia mengulangi kesalahan, dan yang paling penting ya yang saya pelajari yang tidak terekam di sini adalah ada dampak emosi yang muncul. Ya, jadi dendam. Makanya kalau tidak heran banyak guru-guru yang kalau pernah dengar cerita banyak yang motornya itu dikepesin banyak, ya ditutup ditutup knalpotnya pakai kertas. Semoga kita tidak mengalami di sini. Nah, itu efek-efek dari penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ini apa? Dampaknya bagi siswa jadi down, tidak percaya diri. Ya. Kalau teman siswa jadi merasa apa? Siswa butuh dengan kita, terlalu butuh dengan kita, terbuai. Jadi ketika kita tidak dekat dengan mereka akan kembali lagi melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalau pemantau, idealnya yang kita berusaha untuk menjadi posisi adalah posisi minimal pemantau dan manajer. Dan alhamdulillah kita coba bagaimana caranya supaya bisa kita jadi manajer. Kalau manajer ini didekati dari hati ke hati. Bagaimana kita sebagai guru menanamkan kesadaran. Berat sebenarnya, tapi tidak ada salahnya kita coba. Silakan dilihat Pak Burhan. Nah, kira-kira itu sudah ada ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Baru tugas begini aja kamu tidak bisa kerjakan. Itu pembuat orang. Kamu tidak pernah benar lakukannya. Ya. Jadi selain dari kotak fisik orang penghukum itu, dari bahasa itu juga sudah terlihat. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, gitu ya. Itu teman tuh. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Jadi pemantau, kenapa? Orang melakukan sesuatu pasti punya imbalan atau sesuatu, ada konsekuensi yang sudah tertulis dengan jelas yang disepakati. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer itu. Jadi manajer itu omongannya dua arah ya dengan siswa. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ya, itu posisi penghukum. Lanjut saudara. Lanjut lagi. Nah, bagaimana posisi kita sebagai manajer tadi yang kita harapkan menghadapi siswa yang bermasalah. Nah, penanganan siswa yang bermasalah ini itu dilakukan menggunakan namanya segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Lanjutkan Pak Ura. Nah, di sini ya, ini namanya segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah atau siswa-siswa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip bagi kita itu kurang baik. Pertama, kita perlu stabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Ya kita dekati dia secara emosi, kita bilang sama dia, semua orang pasti berbuat salah. Ya, semua orang pasti berbuat salah. Tidak ada di dunia ini orang yang suci, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita kembalikan dulu identitasnya. Supaya dia, kalau kita ngomong itu pertama kan bisa jadi dia akan menerima omongan kita selanjutnya. Beda ceritanya ketika nanti kita masuk, kamu lagi yang bermasalah, kamu lagi yang melakukan ini, kamu lagi yang begitu. Apalagi langsung kita melakukan kotak-kotak fisik dan sebagainya. Langsung siswa akan down dan dia tidak akan mendengar bahasa-bahasa kita selanjutnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya itu atau fasilitasi kebutuhan.
kira-kira siswa ini dia melakukan ini itu kenapa? Ya, apa kebutuhan dasarnya yang salah? Kenapa dia melakukan itu? Ya, kamu tentu punya alasan kan melakukan itu. Ya, misalkan dia telat, oh ternyata di malam dia mungkin bantu orang tuanya sampai larut malam, jadi dia bangun terlambat. Atau mungkin dia memang main game, ya main game, terus sampai jam 12 sampai jam 1 akhirnya tidak bangun pagi, bangunnya telat sehingga dia telat. Nah, itu untuk memenuhi apa? Dia untuk memenuhi kesenangannya dia. Itu ada usaha yang dilakukan untuk memenuhi kesenangannya itu. Jadi validasi kebutuhan ini kita cari, kita gali apa sih kebutuhan-kebutuhan yang dia ingin penuhi dari kesalahan yang dia lakukan itu. Selanjutnya kita tanyakan juga, kira-kira menurut kamu sebagai siswanya, kita boleh bilang, benar nggak perbuatanmu itu? Ada nggak alternatif yang bisa kamu lakukan supaya mewadahi kebutuhanmu dengan tidak melakukan atau tidak mengganggu orang lain? Nah, kita tanyakan hal-hal seperti itu. Baru kita melangkah ke poin yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang kita yakini melalui kesepakatan kelas yang sudah kita bangun itu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu guru. Ya, nanti kita akan buka tanya jawab. Tapi di sini saya bukan bertindak sebagai narasumber. Kalau saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya akan bawa ke fasilitator dan instruktur saya untuk saya tanyakan. Kemudian nanti kita berbagi lagi melalui media-media yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Iya Pak, makasih. Ya, silakan duduk di sini. Oh iya. Oke, Nak Fitri, sudah tahu alasan Pak Guru panggil Fitri ke sini sekarang? Belum tahu Pak. Oh ya, tadi Pak Guru dapat informasi dari teman-temannya kalau Fitri tidak menjalankan piket hari ini. Benar atau tidak? Benar Pak. Menurut Fitri itu benar atau salah kira-kira menurut Fitri? Itu salah Pak, karena saya tidak mengerjakan tugas Pak. Iya, itu salah ya. Oke, kalau sudah tahu salah berarti tidak boleh dilakukan. Tapi tidak apa-apa Fitri. Fitri tidak ada di dunia ini orang yang benar semua, ya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan salah. Ya, saya yakin Fitri pasti punya alasan tadi kenapa Fitri sampai tidak melakukan piket. Ada nggak benar alasannya Fitri tadi tidak melakukan piket? Telat datang sekolah Pak. Telat datang sekolah terus belum sudah sarapan tadi di rumah? Oh lupa Pak, karena nggak ada yang masakin. Oh, nggak ada yang masak, akhirnya pergi ke kantin begitu. Iya Pak. Oh, ke berarti kantin. Fitri tadi lapar makanya pergi ke kantin. Iya. Oh iya. Benar ya. Iya. Makanya pindah dulu 100. Berarti Fitri tadi telat karena ke kantin karena itu ya, karena tidak sarapan di rumah. Oh iya. Tapi ingat, bisa nggak sebenarnya dilakukan tadi makan itu setelah piket dulu? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa nggak? Oh bisa, iya. Oke, berarti Fitri, kita kan sudah punya itu nilai-nilai keyakinan yang sudah bisa lihat kan di papan Fitri, di papan informasi itu sudah lihat kan? Oke, ada nggak keyakinan yang Fitri sudah tidak jalankan di sini kira-kira? Ada nggak yang bilang yang mana? Iya, nomor 2. Berarti kita harus bekerja, kita harus tanggung jawab. Nah, Fitri, sekarang ada nggak niatan Fitri untuk tidak akan melakukan kesalahan ini lagi yang terulang Fitri? Iya, oke. Pak Guru hargai komitmen Fitri untuk berubah ya. Ya, semoga Fitri menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya, amin ya. Ingat selalu nilai-nilai keyakinan keras yang sudah kita bangun bersama. Ya, itu aja Mbak Fitri, silakan istirahat kembali ya. Yes. Iya. Seperti itu ya. Dan sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya menyatakan terima kasih kepada Pak Uki dan juga Bu atas materi yang disampaikan yang sangat luar
luar biasa. Semoga kami peserta ini bisa melaksanakan atau menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Oji tadi. Bahwasannya kita lebih ke memberi konsekuensi daripada memberi hukuman kepada siswa. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan kita juga bisa menjadi bapak dan ibu guru yang bisa menjadi teman, kemudian pemantau dan manajer untuk mengontrol sikap siswa kita. Kemudian berikutnya, pertanyaan saya adalah, seperti yang kita semua ketahui bahwa kondisi sekolah kita ini sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan dalam segi kondisi fisik sekolah, kemudian dalam kelas juga kita sering, mungkin teman-teman yang lain juga sering menemukan siswa-siswa kita dalam kelas itu sering melakukan yang namanya bullying ya, apa istilahnya, perlindungan ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman ini, mungkin ada dari teman-teman guru penggerak solusi atau solusi untuk kita bisa memberikan atau menciptakan budaya positif dalam kelas sehingga hal-hal seperti bullying tadi bisa kita kurangi di sekolah kita ini. Karena dampak bullying sendiri sangat sangat besar ya untuk mental siswa-siswa kita, sehingga berpengaruh juga ke mental siswa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang restitusi. Nah, namun di sini saya kurang memahami tentang restitusi tersebut. Namun saya minta penjelasan ulang. Dan yang kedua itu, pada saat slide terakhir ada segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi itu apakah bisa disebut dengan komplikasi atau hubungan sebab akibat? Nah, tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Burhan bahwa restitusi itu lebih diutamakan kepada uang kelas itu atau kepada semua guru diutamakan. Nah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan tanggapan, masukan maupun pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi, jika kamu bisa menjawab, insya Allah kami akan jawab. Namun jika tidak bisa menjawab, nanti kami akan sampaikan ini kepada instruktur dan fasilitator kami. Kemudian nanti kami akan sampaikan kembali melalui media-media yang ada di sekolah. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana teknik melakukan penanganan terhadap bullying ya? Ya, pertama segitiga restitusi ini bisa dimanfaatkan. Yang pertama, selama ini mungkin seperti yang tadi telah dijelaskan, tidak salah dengan apa yang sudah ada yang dijalankan sekarang. Mungkin ada lebih kepada kita di mengontrol yang ada tadi saya jelaskan itu, kita lebih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah begitu ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, efeknya lari ke emosi anak. Nah, sebenarnya di sini itu makanya kita ditawarkan opsi-opsi yang baru, di mana opsi ini lebih mendekatkan kepada heart to heart ya, dari hati ke hati begitu. Ngomong ke siswa bagaimana dari kebajikan universal yang sebenarnya sudah tertanam kita itu kita gunakan sebagai dasar untuk kita bersikap. Kalau dia tahu bahwa menghormati orang lain itu adalah suatu kewajiban dari satu sama lain, itu mereka akan dengan sendirinya tidak akan mengganggu temannya, tidak akan berbuat hal yang tidak seperti itu. Jadi seperti yang tadi, kalau memang sudah ada
terjadi kasus bullying, maka yang perlu kita lakukan adalah kepada pelaku-pelakunya kita panggil dia. Apa alasan kamu nak melakukan itu? Kalau melihat dari kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar itu salah satunya adalah kebutuhan penguasaan. Orang-orang bullying ini biasanya merasa dirinya lebih kuat daripada yang lain. Jadi biasanya mereka ketika itu tidak terpenuhi kebutuhan itu, mereka akan melakukannya dengan seperti tadi proses bullying itu, mengganggu teman-temannya yang merasa diri lebih rendah daripada dia, dalam tanda kutip ya. Nah, ini kita dekati. Kemudian bagaimana kita mengarahkannya di proses di bagian kita tanyakan tadi, stabilkan emosinya dengan kita mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan seperti tadi. Saya yakin kamu punya alasan ayah untuk melakukan itu. Ada hal yang tidak kamu penuhi mungkin di rumah, di sekolah gitu ya. Nah, kemudian kita yakini kembali, kita tanyakan kepada dia, kira-kira ada nggak hal yang lain yang bisa membuat kamu tidak melakukan bullying untuk memenuhi kebutuhan kamu terkait dengan penguasaan temanmu, mungkin bertengkar kan? Salah satu juga bullying ketika dia merasa diri lebih kuat daripada temannya. Salah satu bullying itu juga termasuk dalam pertengkaran, Bu. Kemudian mungkin bisa kita arahkan ke bagian yang lain. Nah, disinilah makanya saya bilang tadi bahwa kita perlu ngomong dari hati ke hati ke siswa. Ini memang sulit. Dalam pikiran saya memang, ya Allah, ketika saya ikut guru penggerak ini, siswa ini sekarang kita mengeloni. Kita tidak bisa melakukan bahasa yang kasar sekarang, dan tidak bisa menggunakan hukuman fisik, apalagi sudah tidak bisa sekarang. Kita diarahkan sekarang itu mengeloni siswa. Restitusi, coba perhatikan. Saya tidak pada posisi yang ini ya dalam segitiga restitusi itu, tapi kalau kita lihat restitusi ini benar-benar kita ngeloni. Bagaimana tadi saya menyampaikan, walaupun itu tidak sepenuhnya benar apa yang saya lakukan ke Ibu Fitri tadi, kurang lebih seperti itu. Kita dekati secara heart-to-heart, kemudian nilai ke sekolah kita itu seperti apa. Oh, kita harus menghormati orang lain. Nah, kira-kira kamu akan melakukan lagi nggak besok pembulian? Nah, kira-kira bagaimana kita akan memenuhi kebutuhanmu? Oh, Pak Guru, saya butuh penyaluran emosi saya mungkin melalui pencak atau mungkin melalui dasar kurikulum. Nah, itu juga menjadi mungkin salah satu jawaban dari saya, mengalihkan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi itu, kemudian memanfaatkan segitiga restitusi tadi. Itu jawaban saya, mungkin berhati, mungkin nanti kalau memang kurang pas, nanti saya akan coba tanyakan lagi kepada ini ya, kepada instruktur saya, silakan saya. Kemudian yang kedua terkait dengan Ibu Fitri, yang pertanyaan pertamanya tadi restitusi. Restitusi itu seperti yang saya jelaskan, itu pendekatan secara heart-to-heart. Kita gali kebutuhan anak yang tidak terpenuhi itu, kenapa dia melakukan itu. Nah, kemudian kita kembalikan emosinya supaya dia tidak merasa menjadi orang yang jelek. Ketika dia bolos kan dia merasa diri jelek kan. Nah, kita kembalikan emosinya itu. Kita kembalikan posisinya dia dari orang yang gagal menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sukses. Supaya ketika kembali ke kelasnya dia sudah merasa lebih percaya diri. Itu makna restitusi. Kemudian ada nggak hubungan implikatif di antara ketiga model yang tadi? Seperti yang saya bilang, ketiga ini memang saling berhubungan satu sama lain. Kalau misalkan kita gagal dalam menstabilkan emosi anak, otomatis tidak akan berlanjut, kita tidak akan mendapatkan validasi kesalahannya mereka, kenapa mereka berbuat salah. Terus kita juga tidak akan bisa untuk menanamkan nilai-nilai yang sudah mereka yakini tersebut. Kenapa? Dasarnya kan karena menstabilkan emosinya itu sudah gagal. Jadi ada memang di dalam segitiga itu memang ada hubungan sebab akibatnya di sana yang harus dipenuhi. Kenapa kita perlu menstabilkan emosi? Karena ada nilai yang dilanggar. Kenapa dia kenapa dia melanggar ini? Karena ada kebutuhannya, validasi kebutuhan itu. Kemudian kenapa validasi kebutuhan ini perlu kita gali lagi supaya kita tahu nilai apa yang dilanggar. Begitu terus. Oke, acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan Pak Quran.
Untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara demi acara telah selesai dan mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.